Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Filler One Piece Chapter 1129 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop Filler One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati Shop Fillernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece plus selingan boba uhuy pastinya. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai Yamato yang pergi berkeliling negeri Wano. Yamato diperlihatkan bertemu dengan Otama dan Shinobu di desa Amigasa, distrik Kuri. One Piece Chapter 1129 diawali dengan melanjutkan proses kejar-kejaran antara Luffy dan kawan-kawan dengan sosok yang mengaku sebagai Sun God. Para warga menghubung-hubungkan pecahnya langit di negeri mereka dengan kemarahan sang dewa matahari. Sun God menjebak kru topi jerami dengan jaring besi, tapi Zoro dan Sanji menghancurkannya dengan serangan yang kuat. Nami menggunakan peta untuk mendeskripsikan penampilan kerajaan Lego. Di sebuah flashback, terungkap bahwa Sun God palsu adalah Road, seorang kru dari bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Hajirudin. Road tidak setuju dengan keputusan Hajirudin untuk bergabung dengan armada bajak laut topi jerami. Setelah pesta tuak cap tikus selesai, Luffy, Nami, Zoro, Sanji, dan Usopp tak sadar pergi ke kapal Thousand Sunny. Mungkin hal ini terjadi karena efek halusinasi dari oplosan yang mereka minum. Thousand Sunny berlayar melalui area berkabut yang menyebabkan mereka tertidur. Inilah mengapa kru awalnya tidak sadarkan diri. Mungkin gagak peliharaan milik Road membawa Thousand Sunny setelah itu. Yap, semua ini sudah direncanakan secara matang-matang oleh Road. Dia mengetahui jika bajak laut topi jerami sedang bergerak menuju ke Elbaf bersama dengan Dory dan Brogy. Karena pada dasarnya dia tak menyukai bajak laut topi jerami, akhirnya dia ingin menambahkan mereka ke dalam koleksi kerajaan Lego miliknya. Di akhir chapter, Nami dan Zeus menyerang Road dengan awan petir yang masif, sedangkan Luffy menghancurkan tembok dengan Gear Force. Yap, Road adalah navigator di bajak laut yang dipimpin oleh Hajirudin. Sehingga sangat wajar jika Oda membuat Nami sang navigator dari bajak laut topi jerami yang mengalahkan Road si Sun God palsu. Banyak opler yang memprediksikan jika sosok di balik Sun God palsu adalah Loki, Odin, bahkan salah satu Holy Knight, tapi Oda berkehendak lain. Sun God palsu hanyalah seorang keroco yang sebenarnya Oda sudah pernah memperlihatkan sosok raksasa bernama Road ini di dalam cover story. Menariknya lagi adalah Oda sudah memberikan sebuah petunjuk di mana sepatu yang dikenakan oleh Sun God palsu tersebut digambarkan sama persis seperti sepatu milik Road. Dan pada chapter sebelumnya yang di-highlight pertama kali pada kemunculan si Sun God palsu ini adalah kaki miliknya. Jika Road ada di Elbaf, kemungkinan besar Hajirudin juga masih berada di Elbaf dan mereka pasti akan bertemu dengan bajak laut topi jerami, di mana si Hajirudin ini akan memperkenalkan kru bajak lautnya pada Luffy dan kawan-kawan, di mana pengkhianatan dari Road ini akan memicu konflik yang sangat menarik di Elbaf nantinya. Pada akhir One Piece Chapter 1129, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Pesan dari leaker Piece untuk menunggu versi lengkap dari chapter 1129 sebelum menjudge jika ini hanyalah chapter yang biasa-biasa saja. Namun ada salah satu leaker yang sudah memberikan rating 6 dari 10 untuk chapter kali ini. Yap, itulah hidangan Shop Filler untuk One Piece chapter 1129. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama datang dari Oda Sensei. Pada acara Jam Festa 2014, Oda sangat terkejut karena panel bajak laut topi jerami yang melakukan perpisahan dengan Vivi dilakukan improvisasi pada acara Jam Festa tersebut. Oda berkata, dia menciptakan adegan tersebut tepat sebelum deadline pengiriman naskah pada minggu itu. Informasi menarik yang kedua berasal dari serangan Shanks, yaitu Divine Departure, ditulis sebagai Kamusari dalam chapter berbahasa Jepang.
yang berarti kematian dewa. Ternyata nama serangan tersebut didasarkan pada catatan Jepang kuno yang disebutkan sekitar 1300 tahun yang lalu. Mungkin Oda menyiratkan bahwa Shanks dan Roger berbagi tekad untuk mengalahkan dewa alias Celestial Dragon. Informasi menarik selanjutnya datang dari Oda Sensei. Pada tahun 2009, Oda berkata jika yang paling ingin dia gambarkan di serial One Piece adalah model karakter dan bukan alur ceritanya. Ketika Oda menciptakan siluet karakter yang belum pernah dilihat sebelumnya, dia merasa menjadi orang paling bahagia. Setelah Oda menciptakannya, dia ingin segera memperlihatkannya pada pembaca. Dan Oda menciptakan chapter per chapternya untuk alasan itu saja, sehingga ceritanya menjadi semakin lebih panjang. Informasi menarik selanjutnya mengenai terjemahan resmi versi majalah Viz untuk One Piece, yang pada awalnya kadang-kadang salah dalam penerjemahan. Pada One Piece chapter 1, dalam bahasa Jepang, Lakiro memanggil Shanks dengan makian, "Tenanglah kau, Kapten Sialan." Di mana hal ini memberitahukan kita seberapa akrab kru rambut merah satu sama lain. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 2002, Oda berkata jika sebelum menciptakan cerita untuk sebuah arc, dia akan terlebih dahulu memikirkan panel-panel yang mencolok yang dia ingin gambar. Kemudian Oda membuat cerita menuju adegan-adegan tersebut, sehingga dia yakin bahwa sorotannya akan luar biasa. Tidak peduli apa yang mungkin dikeluhkan oleh para penggemarnya di tengah-tengah sebuah arc. Kemudian pada tahun 2015, awalnya Oda tidak berencana untuk menggambarkan kilas balik dari Senior Pink. Tetapi setelah Oda melihat bahwa editornya begitu terharu setelah mendengar tentang masa lalunya dalam sebuah pertemuan, Oda memutuskan untuk memasukkannya ke dalam cerita. Dan cerita itu menjadi populer di kalangan penggemar menurut Oda. Kemudian pada tahun 2017, Oda berkata jika banyak staf yang terlibat dalam industri One Piece, tetapi dia tidak merasa ada tekanan sama sekali. Karena Oda tidak memiliki tanggung jawab selain manga, ini tidak akan berdampak besar bahkan jika One Piece tiba-tiba berakhir karena kesehatannya. Lalu pada tahun 2015, editor Sugita kesal dengan Oda karena terlambat mengirimkan naskahnya. Tetapi ketika Sugita menerimanya dan membacanya, dia tidak bisa menahan tangis karena chapter di mana Rebecca bertemu dengan Kiros begitu menyentuh hatinya. Oda sendiri menangis ketika menggambar chapter tersebut. Selanjutnya di tahun 2015, Oda berkata sebelum One Piece dimulai, dia kesal ketika editornya mengatakan, "Tidak ada karakter wanita yang imut di karyamu." Itu adalah saran paling mengejutkan yang dia terima dari editornya. Oda tidak bisa tidur dan terus menggambar karakter wanita sepanjang malam. Kemudian di tahun 2012, Oda pernah berkata, baginya akan sangat menyenangkan menjadi anggota kru Buggy. Mereka ramah dan seru karena bahkan anak buahnya suka mengejek kapten mereka. Tapi jika Oda cukup kuat, dia ingin bergabung dengan bajak laut Blackbeard. Oda mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik dengan Edward Teach dalam kisah bajak laut yang sebenarnya. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Jawas nakama, itulah video mengenai Shop Iler Plus Plus untuk One Piece chapter 1129. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya.
agar kamu semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.